mencetak insan-insan unggul yang berintegritas. Hadirin sekalian, berikut adalah susunan acara kita di saat sore hari ini. Kegiatan lustrum kelima oleh Wakil Kerjasama dan Perencanaan dan Kerjasama. Kepada Bapak, persilakan. Yang terhormat, yang kami hormati para wakil rektor, para dekan, kepala-kepala unit, kepala UPA di lingkungan Universitas Papua, kalian para dosen, para tenaga kependidikan, yang kami hormati pula yang telah hadir. Rangkaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kick-off lustrum kelima UNIPA yang sekarang sedang kita laksanakan. Yang kedua, seminar nasional 1 abad peradaban pendidikan di tanah Papua. Yang ketiga adalah FGD pengembangan pendidikan kesehatan Universitas Papua di Provinsi Papua Barat. Yang keempat adalah Porseni Mahasiswa, yang di dalamnya ada beberapa kegiatan. Yang kelima adalah UNIPA Run 10 km. Ini juga merupakan rangkaian dari Porseni Mahasiswa. Yang keenam, investasi bola basket UNIPA 2025. Yang ketujuh, MUBES Ikatan Alumni UNIPA, IKA UNIPA. Yang kedelapan, pelatihan dan pengembangan pusat gasing Papua Barat. Yang kesembilan, peluncuran UNIPA Press. Yang kesepuluh, peresmian ruang rapat Senat Universitas Papua 2025. Yang ke-11, penyerahan Satya Lencana 10 tahun dan 20 tahun. Yang ke-12, pemberlakuan rubrik BKD UNIPA 2025. Yang ke-13, pemberlakuan Sijamu UNIPA. Yang ke-14, Napak Tilas Sejarah UNIPA. 15, Malam Penganugerahan UNIPA Award. 16, rapat Senat terbuka dalam rangka Dies Natalis UNIPA. Yang ke-17, pemilihan Putra Putri Kampus 2025. Dan yang ke-18, seminar kajian beda anak dan urologi untuk mahasiswa atau klinik mini yang dilaksanakan oleh DWP UNIPA. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka lustrum kelima Dies Natalis UNIPA ke-25. Kami menyadari bahwa ada banyak kegiatan di semester kedua yang akan dilaksanakan juga di tingkat unit, di fakultas, di lembaga, di pasca sarjana, di unit-unit penelitian. Kami harapkan bahwa semua kegiatan itu akan diarahkan dalam rangka memeriahkan lustrum kelima. Jadi temanya merujuk kepada tema lustrum kelima UNIPA. Juga ada logo yang sudah dibuat, nanti akan menggunakan itu supaya semua kegiatan yang dilakukan di universitas kita sama-sama memeriahkan Dies Natalis UNIPA ke-25. Demikian beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka lustrum kelima Dies Natalis ke-25 UNIPA tahun 2025. Selesai. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mendukung upaya-upaya baik kita hari ini agar terjadi perubahan-perubahan ke depan. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin pesan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Anda unit aduan kita, mari manfaatkan unit aduan yang ada di universitas.
jangan aduannya di media sosial. Karena aduan di media sosial tidak memberi dampak indikator kinerja dosen, tidak memberi dampak indikator unit kerja, dan tidak memberi dampak pada unit universitas. Jadi silakan masuk aduannya. Semakin banyak aduan masuk ke unit layanan, itu menggambarkan bahwa indikator kinerja kita itu akan dievaluasi. Tapi keluar-keluar di medsos, minta maaf, tidak memberi dampak apa-apa. Jadi mari membantu pimpinan agar kita sama-sama memperbaiki tata kelola yang sedang berjalan. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa evaluasi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi bahwa Universitas Papua masih taat asas dan terbaik di atas tanah Papua. Sehingga mulai hari ini saya ingin menyampaikan, jangan kemudian mencontoh perguruan tinggi yang ada di tanah Papua. Oh, di Musamus bisa, oh di Uncen bisa. Maaf, cara-cara yang tidak di dalam sistem jangan kita coba, karena kita sudah taat asas. Di sana boleh buka A, di sana boleh buka B, oh di sana di sistem bisa. Itu tidak taat asas. Kita hari ini sudah dinilai taat asas, jangan paksa kita keluar dari sistem untuk tidak taat asas. Untuk itu mari kita jaga dan kita rawat prestasi ini. Jadi sekali lagi, jangan mencontoh teman-teman perguruan tinggi kita yang sudah disampaikan bahwa tidak taat asas. Baik LLD, tenaga ASN di Universitas Papua, Bapak Ibu yang hadir sore hari ini mewakili. Walaupun kalau kita umumkan untuk datang ambil serdos atau tuki, pasti lapangan ini penuh. Terima kasih karena ketaatan dan kerelaan untuk hadir pada hari ini. Kalau ini jadi ukuran, maka saya minta Pak Werdo untuk potong yang tidak hadir. Tapi ini jadi ukuran. Mulai besok ke atas saya berlakukan. Jadi kalau setiap apel tidak hadir, potong sedikit-sedikit. Karena ini bagian dari integritas. Submit minta 60, minta 40, tapi seperti ini tidak loyal, tidak hadir, baru bicara banyak. Mau jadi ahli A, B, C, D di medsos. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu dinamika. Hari ini kita akan kick off, kita akan launching 25 tahun Universitas Papua. Sejarah yang belum begitu panjang. Dalam perjalanan Unipa kita baru menyelenggarakan lustrum kedua dan hari ini lustrum kelima. Selama itu Unipa tidur terlelap. Untuk itu mari saja kita merefleksikan bahwa kita harus sadar kembali bahwa ini lembaga kita yang perlu kita rawat, kita jaga, dan tugas kita semua untuk mengembangkan itu bersama-sama. Tadi Bapak Wakil Rektor 4 sudah menyampaikan ada beberapa agenda di tingkat universitas dan ada juga agenda di tingkat-tingkat unit. Tadi Pak WR4 juga menyebut International Conference oleh Fakultas MIPA, mungkin juga di fakultas-fakultas lain ada konferensi atau ada kegiatan-kegiatan yang mulai besok sampai dengan 3 November itu akan kita laksanakan dalam rangka menyemarakkan 25 tahun Universitas Papua. Tadi beberapa hal sudah disampaikan. Agenda terdekat kita dalam 1-2 hari ke depan adalah wisuda, kemudian akan ada PKKMB, dan yang paling terdekat adalah kita akan
ada pada 17 Agustus. Apakah 17 Agustus momen untuk kita membagi 103 orang penerima Satya Lencana dari Bapak Presiden Prabowo. Unipa menerima terbanyak perguruan tinggi di Indonesia. Untuk 20 tahun ada 18 orang dan sisa itu 10 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah kerja 30 tahun tapi kan mendapatkan Satya Lencana 10 tahun itu karena baru usul belakangan ini. Jadi ada yang baru kerja tapi dapat 20 tahun, ya itu karena di sistem baru mengusulkan hari ini. Jadi kita menerima 103 Satya Lencana karena itu bagian dari sistem yang kemudian mendapatkan reward dari pemerintah. Tapi ada reward lain yang kemudian ada penghargaan bagi program studi terbaik, program studi unggul, program studi yang memiliki database terbaik, ketua program studi terbaik, dosen teladan, dan semua yang akan kita beri. Data itu lewat LPMPP, lewat data di Sijamu. Jadi kalau tidak update database, tidak update di dalam sistem, jangan komplain sama LPMPP. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari kita akan dukung bersama-sama dari kita untuk kita. Kita berharap bahwa rangkaian kegiatan lustrum kelima ini kemudian memiliki dampak dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berdampak pada kegiatan di masing-masing unit, tapi juga berdampak pada kegiatan di universitas. Bapak Ibu sekalian, juga kemudian ada hal-hal baik yang bisa kemudian dicatat sebagai indikator kinerja di setiap unit, karena itu akan membantu indikator kinerja utama dari universitas. Siapa saja yang publikasinya banyak, siapa saja yang kemudian punya data diri, database terbaik, itu semua akan direkord, akan mendukung IKU universitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rangkaian lustrum kelima ini kita berharap bahwa Unipa mulai berbenah diri terhadap sistem akademik, berbenah diri terhadap inovasi-inovasi di lingkungan Universitas Papua. Kita berharap bersama bahwa dengan perubahan Satker nanti dari PTN PNBP menjadi PTN Belu dalam tahun ini dari 6 universitas yang sedang diusulkan termasuk Universitas Papua, kita berharap status tata kelola kita itu akan kemudian menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita kelola di universitas. Selama kita masih menjadi PTN PNBP hari ini, ya upload ke sana sistem tolak, karena kita masih tetap seperti PTN PNBP, bukan PTN BLU, apalagi PTN BH. Hal yang lain adalah Bapak Ibu sekalian, di tahun ini kemudian kita berupaya untuk meminimalisir potensi yang menjadi sejak lama itu kemudian berlarut-larut tidak dituntaskan. Sampai dengan tanggal 21 Juli yang lalu kita harus tuntaskan 40 rekening liar yang menghambat
salah satu penghambat tukin. Karena itu syarat dari Kanwil. Jadi pimpinan-pimpinan sebelumnya berani membuka tapi tidak menutup. Pimpinannya itu entah mantan wakil rektor 2 atau wakil rektor 4 dan meninggalkan jejak hari ini. Mestinya mereka bertanggung jawab, harus mendukung kita untuk menutup itu semua. Jadi hari ini ada beberapa saldo yang masih tersisa. Terima kasih. Jadi hari ini kita mulai melakukan kick off atau launching semua rangkaian kegiatan dalam rangka ulang tahun Universitas Papua yang kalau tiap tahun kita sebut Dies Natalis. Tapi kalau dalam 5 tahunan itu kita sebut lustrum. Jadi kalau lustrum kelima itu berarti 5 kali yang kita sebut dengan 25 tahun begitu. Nah, 25 tahun atau lustrum kelima ini menandai kebangkitan, bukan kebangkitan, tapi menandai bahwa Unipa kemudian hadir bersinergis, Unipa hadir mengabdi, Unipa hadir hari ini berdampak untuk tanah Papua, tapi juga memberi kontribusi buat Indonesia dari timur. Kita berbangga hari ini bahwa Universitas Papua hadir telah menjawab kebutuhan, telah menjawab kerisauan-kerisauan pendidikan di wilayah timur hari ini, dan Unipa salah satu hadir untuk menjawab itu. Kita berharap bahwa di usia yang ke-25 tahun ini Unipa kemudian berbenah, menjawab dan ikut berkontribusi untuk negara. Hal penting apa yang Unipa lihat yang harus segera dibuat pendidikan di tanah Papua, terus banyak hal-hal lain lagi yang Ya, hari ini Kementerian telah memberi kewenangan kepada Universitas Papua untuk ikut berkontribusi dalam rangka pemenuhan guru di wilayah Papua Barat. Unipa melakukan percepatan sehingga guru-guru yang telah mengajar yang perlu pemenuhan kualifikasi ke S1, ke S2, maka Unipa bertugas untuk mempersiapkan. Selain itu, Unipa hari ini membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesempatan untuk mengabdi, mengenyam pendidikan di Universitas Papua dengan berbagai skema. Kita membuka jalur penerimaan yang selama ini hanya tes nasional dan tes lokal. Hari ini kita buka banyak skema. Ada skema penerimaan melalui jalur alumni, ada skema melalui kerjasama, ada skema melalui rekognisi pembelajaran lampau, ada skema hari ini yang hanya by riset, dan seterusnya. Banyak skema yang kita buka hari ini yang dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada Universitas Papua. Terakhir tadi Bapak sempat sampaikan bahwa untuk kembali ke internalnya bulut ini ya. Kemudian karena Unipa telah status hari ini sebagai perguruan tinggi negeri atau PTN PNBP, kita lagi berproses menuju ke PTN Badan Layanan Umum, dan kita telah berproses sampai di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan sudah memberi catatan-catatan perbaikan yang di tahun ini kita segera memperbaiki dan kita ajukan kembali, sehingga kalau kita kemudian dapat SK dari Menteri Keuangan bahwa status perguruan tinggi adalah badan layanan umum, maka kita akan mengelola semua sumber daya yang ada di sini sebagai potensi bisnis, potensi keuangan pendapatan universitas yang bisa kita kelola hanya dari kita untuk kita. Kita tidak melaporkan lagi ke pemerintah dan harus menunggu dari pemerintah lagi, tapi kita sekarang bisa mengelola karena status badan layanan umum itu. Jadi target untuk tahun 2025 sudah. Ya, karena kita sudah mengusulkan dari kementerian ke Kementerian Keuangan dan sudah dikembalikan perbaikannya yang harus kita lengkapi dan kita ajukan kembali untuk mendapatkan status. Jadi itu posisi perjalanan tahapannya seperti itu.
Dengan pelepasan balon tersebut, maka secara resmi Lustrum kelima menyongsong Dies Natalis ke-25 telah diluncurkan.